Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lerita Salonika Rangga. Saya dari kelas 03 SMJK 004 dengan kode ruangan 512, program studi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pamulan Tangerang Selatan, dengan nomor induk mahasiswa 23101050721. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang kegagalan yang dialami Transmart dari awal launching hingga sekarang. Yang pertama, kita mulai dari sejarah awal mula terbentuknya Transmart. Transmart bermula dari operasional hypermarket raksasa asal Prancis, yaitu Carrefour. Carrefour sendiri didirikan oleh 3 orang, yaitu Marcel Fournier, Denis Deforest, Jacques Deforest, dan Gustave Bandin pada tahun 1959. Carrefour sendiri di Indonesia hadir sejak tahun 1996 dengan membuka gerai pertamanya di Cempaka Putih pada bulan Oktober tahun 1998. Akuisisi Cairo Tanjung pada Carrefour sendiri yaitu: yang pertama, pada tahun 2010 Cairo Tanjung melalui Trans Retail membeli 40% saham Carrefour di Indonesia senilai 300-400 juta US dollar atau sekitar 4,4 sampai 5,9 triliun rupiah. Yang kedua, tahun 2011 Cairo Tanjung mengungkapkan bahwa Carrefour telah menyumbang 60% pendapatan CT Corp atau sekitar 15 triliun dari total 27 triliun. Yang ketiga, tahun 2012 Trans Retail kembali membeli 60% seluruh sisa saham Carrefour Indonesia senilai 750 juta US dollar atau sekitar 7,2 triliun. Dalam pergantian namanya sendiri yaitu Trans Retail mengembangkan format retail lain, terutama dalam pembukaan cabang baru. Sebagai upaya membangun jenis retail multi format, salah satunya Transmart Carrefour. Dalam 3-5 tahun setelah akuisisi 2015-2017, nama Carrefour menjadi Transmart secara bertahap. Pada November 2020, Transmart resmi mengumumkan bahwa akhir 2021 adalah batas akhir penggunaan nama Carrefour. Berdasarkan data United States Department of Agriculture, Transmart menjadi retail grocer dengan jumlah terbanyak kedua di tanah air dengan 141 gerai pada tahun 2021. Yang kedua, faktor-faktor penyebab penutupan gerai Transmart. Yang pertama, pandemi COVID-19. Pada awal tahun 2020, bulan Mei, pandemi COVID-19 menyerang Indonesia. Pandemi 19 mengubah kebiasaan belanja masyarakat menjadi lebih sering berbelanja secara online. Pembatasan sosial dan lockdown juga mengurangi jumlah pengunjung ke toko fisik. Penurunan drastis jumlah pengunjung ke gerai fisik mengurangi penjualan secara signifikan. Yang kedua, ada pola konsumsi berubah. Konsumsi menjadi lebih hemat dan memilih produk alternatif yang lebih murah. Yang kedua, pola konsumsi berubah sejak 2020 awal pandemi COVID-19. Yang mulanya kita berbelanja melalui fisik atau langsung datang ke store, dan sekarang sejak mulai COVID-19 orang lebih mengonsumsi lewat minimarket terdekat. Ekonomi yang ketiga, ada ekonomi yang lesu. Inflasi yang meningkat dan ketidakpastian ekonomi membuat konsumen lebih berhati-hati dalam pengeluaran. Yang kelima, strategi bisnis yang kurang tepat. Beberapa gerai Transmart yang ditutup adalah akibat dari strategi bisnis yang kurang efektif dan lokasi yang kurang strategis. Transmart memberlakukan promo yang hanya bisa diakses dengan menjadi nasabah Bank Mega terlebih dahulu.
Yang menjadi hambatan besar adalah konsumen harus mendaftar dan membuka rekening di Bank Mega untuk mendapatkan diskon dan promosi tertentu. Banyak konsumen enggan mengikuti syarat tersebut sehingga merasa kurang mendapatkan nilai tambah dari belanja di Transmart. Yang keenam, persaingan yang ketat. Konsumen retail di Indonesia umumnya sangat sensitif terhadap harga. Mereka cenderung memilih tempat belanja yang menawarkan harga lebih rendah untuk barang yang sama. Berdasarkan survei, harga barang di Transmart lebih tinggi dibandingkan supermarket lain seperti Super Indo dan Titop. Persaingan dengan retail yang semakin meningkat juga menjadi faktor yang mempengaruhi penutupan gerai. Ditambah untuk kompetitor pada saat ini, Transmart juga sudah mulai banyak seperti ada Indomaret dan Alfamart, bahkan kompetitor yang lainnya yang belum bisa saya sebutkan. Dampak yang ditimbulkan, yang pertama, ada inovasi dalam konsep hypermarket. Carrefour adalah pionir dalam konsep hypermarket yang menggabungkan berbagai kategori produk dalam satu lokasi. Ini telah mengubah cara konsumen berbelanja dan mempengaruhi tren dalam industri retail. Yang kedua, ada ekspansi global. Carrefour telah membuka cabang di lebih dari 30 negara, membawa model bisnisnya yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini telah membuka peluang ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di berbagai negara. Yang ketiga, pengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Carrefour berkontribusi pada ekonomi lokal melalui ciptaan lapangan kerja, dukungan pemasok lokal, dan penguatan komunitas. Yang keempat, ada inovasi teknologi. Carrefour menggunakan teknologi seperti RFID, kecerdasan buatan, dan e-commerce untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggannya. Yang kelima, ada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Carrefour juga memiliki strategi keberlanjutan yang mencakup pengurangan emisi karbon, pengolahan limbah, dan promosi produk ramah lingkungan. Sekian hasil analisis yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan bahkan melihat video ini. Saya Leri Tesaloni Karangga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah menonton video saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam.